kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Hum Saath Saath Hai, film tahun 1999. Film ini dibintang oleh babang tampan babangnya Minsai, yaitu Salman Khan sebagai Prem, Sonali Bendre sebagai Priti, Saif Ali Khan sebagai Vinod, Karisma Kapoor sebagai Sapna, Tabu sebagai Sadhna, Mohnish Bal sebagai Vivek, serta beberapa artis lainnya. Film Hum Saath Saath Hai adalah sebuah film drama keluarga berbahasa Hindi yang ditulis dan disutradarai oleh Surat Barjatia. Ceritanya berpusat pada sebuah keluarga bersama dan nilai-nilai serta kebersamaan keluarga itu. Namun sayangnya, kesalahpahaman muncul yang menghancurkan keluarga yang harmonis itu. Minsai mau mengingatkan kalau di film ini akan banyak sekali pemainnya. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh seorang pemuda bernama Vinod yang sedang tidur. Vinod dibangunkan oleh seorang wanita bernama Sapna, namun sayangnya itu ternyata hanya sebuah mimpi. Vinod terlambat bangun, sementara ayah, ibu, dan kakaknya yang bernama Vivek sudah memulai doa mereka. Vinod segera bersiap-siap dan turun ke bawah untuk melakukan doa pagi bersama keluarganya. Vinod ini merupakan anak bungsu atau anak terakhir. Ayah Vinod bernama Ramkishan, seorang pengusaha kaya yang memiliki tanah di mana-mana. Ibunya bernama Mamta. Keluarga Ramkishan kedatangan adiknya Mamta dan juga istrinya. Mereka ikut melakukan doa pagi. Kakak dan iparnya Mamta memberikan selamat pada Mamta dan Ramkishan karena pada hari itu merupakan hari ulang tahun pernikahan Ramkishan dan Mamta yang ke-25 tahun. Mereka pun berbincang santai, lalu ada pekerja Ramkishan yang juga datang untuk mengucapkan selamat pada Ramkishan dan Mamta. Kemudian datang Sanggita yang merupakan putri Mamta dan Ramkishan. Sanggita datang bersama dengan suaminya bernama Anand dan juga kedua anak laki-laki dari kakaknya Anand yang bernama Anurag. Sanggita dan Anand ini memiliki satu anak perempuan. Kedua anak Anurag sangat dekat dengan Mamta dan Ramkishan. Mereka sudah menganggap kedua anak lelaki itu sebagai cucu mereka sendiri. Sanggita berlari ke arah ayah dan ibunya dan juga pada adiknya yaitu Vinod, dan yang terakhir Sanggita memeluk Vivek. Mami, Vinod! Setelah itu datanglah Anwar yang merupakan sahabat dari Vivek. Meski beda agama, Anwar ini sudah dianggap sebagai anak oleh Ramkishan dan juga Mamta. Anand dan Sanggita memberikan hadiah Sherwani untuk Ramkishan. Dan untuk Mamta, Sanggita memberikan sari yang sangat indah. Keluarga Ramkishan pun berkumpul sambil bersenda gurau, namun itu masih belum semuanya, karena keluarga Ramkishan sangatlah besar. Setelah itu datanglah Pritam yang merupakan tetangga sekaligus sahabat Ramkishan. Melihat Pritam datang, Ramkishan segera menyuruh anak-anaknya untuk menyembunyikan makanan yang ada di atas meja. Bukan tanpa alasan, Ramkishan menyembunyikan makanan-makanan yang notabene manis karena Pritam mengidap penyakit diabetes. Karena kecerobohan Anwar, Pritam menemukan makanan manis yang disembunyikan. Ramkishan dan anak-anaknya menasehati Pritam untuk tidak terlalu makan makanan manis. Pritam menyuruh Ramkishan untuk berhenti menasehati dirinya karena Pritam sudah lelah dinasehati oleh putrinya di rumah. Putrinya Pritam bernama Priti dan Priti merupakan seorang dokter yang masih ikut praktek dengan dokter keluarganya Ramkishan. Sanggita bertanya kepada Pritam di mana Priti. Priti muncul di belakang Sanggita dan mengejutkannya. Magar Uncle Priti hai kahan? Sanggita yang melihat sahabatnya langsung main kejar-kejaran, membuat semua orang yang melihatnya tertawa. Ipar Mamta sampai berkata,
Beginilah jika teman masa kecil bertemu. Finish. Hari itu, dokter keluarga Ramkisan datang untuk memeriksa tangan Vivek yang mengalami kelumpuhan sejak kecil karena sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi saat Vivek kecil, di mana waktu itu Vivek menyelamatkan kedua adik lelakinya yaitu Prem dan Vinod. Sayangnya karena kecelakaan itu pula tangan kanan Vivek mengalami kelumpuhan. Dokter keluarga menjelaskan bahwa tangan Vivek telah mengalami banyak kemajuan. Jika Tuhan berkehendak, tangan Vivek akan bergerak seperti semula, ujar dokter keluarga Ramkisen. Setelah bersenda gurau dengan semua orang, Vinod mengambil sebuah foto yang ternyata adalah anak laki-laki kedua di keluarga Ramkisen yang bernama Prem. Semua orang membicarakan Prem yang akan datang pada sore hari yang ternyata Prem ini menimba ilmu di Amerika. Vinod yang iseng menggoda Priti yang memiliki cinta terhadap Prem, namun Priti malu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Prem. Semua orang di keluarga Ramkisen mengetahui bahwa Priti naksir kepada Prem, begitu pula sebaliknya. Semua orang sangat menyayangi Prem dan memuji Prem sebagai pria yang baik, tidak suka merepotkan orang, bijaksana, kutu buku, dan masih banyak lagi pujian untuk Prem. Priti memarahi Vinod karena Vinod terus menggodanya. Kemudian terlihat ada gadis yang melambaikan tangannya pada Priti. Gadis itu tidak lain adalah Sapna. Vinod yang melihat Sapna terkejut dan bahagia. Sapna? Priti langsung berlari ke arah Sapna dan memeluknya. Kehadiran Sapna juga disambut oleh Sanggita dan yang lainnya. Semua orang berkumpul di ruang tamu membicarakan tentang pesta perayaan ulang tahun pernikahan Mamta dan Ramkisen yang akan digelar nanti malam. Sementara itu ayahnya Sapna yang bernama Dharamraj sedang berdoa, di mana doanya dia ingin agar anaknya yaitu Sapna bisa menikah dengan Vinod, putra bungsu Ramkisen. Dengan harapan Sapna bisa mendapatkan sepertiga kekayaan dari Ramkisen yang sangat banyak. Sapna ini merupakan kerabat jauhnya Ramkisen. Sapna datang bersama dengan ayah dan neneknya. Ketika semua orang sudah berkumpul, orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Kedatangan Prem mengejutkan semua orang. Semua orang sangat bahagia melihat Prem. Sapna segera memberitahu Mamta dan Priti yang ada di dapur bahwa Prem sudah datang. Mamta pun menyambut Prem dengan sangat bahagia karena Prem merupakan anak kesayangannya Mamta. Semua orang berkumpul di meja makan. Banyak sekali makanan yang dihidangkan untuk Prem. Priti muncul dari dapur membawa minuman. Semua orang menyuruh Priti untuk menuangkan minuman di gelasnya Prem. Priti pun melakukan itu dengan malu-malu. Vinod yang iseng kembali menggoda Priti dan mendorong Priti ke arah Prem. Kemudian datanglah teman-temannya Mamta yang bernama Krishna, Santi, dan Soba. Kita sebut saja ketiga temannya Mamta ini sebagai tiga emak rempong yang merupakan temannya Mamta. Mamta sangat bahagia atas kedatangan temannya. Iparnya Mamta terlihat sangat tidak menyukai ketiga emak rempong itu. Ketiga emak rempong semakin bahagia saat melihat Prem. Semua orang berkumpul. Ramkisen dan Mamta sangat bahagia karena keluarga dan kerabat mereka berkumpul. Ada yang makan, ada yang bergosip, ada yang menggoda suami orang. Hello. How cute. Ketiga mak rempong mengatakan kepada Mamta yang sedang memakai mehendi di tangannya, jika nanti Prem, Vivek, dan Vinod menikah, maka Mamta dan Ramkisen harus segera memisahkan mereka. Karena jika masing-masing sudah mempunyai keluarga, pasti bakal ada kesalahpahaman yang akan menimbulkan pertengkaran dan mungkin bahkan ada perebutan warisan. Lebih baik ketiga anak lelaki itu diberi warisan masing-masing sebelum semuanya terlambat. Ramkisen yang mendengar pembicaraan itu langsung menjawab kalau anak-anaknya berbeda dan dia sudah menanamkan nilai-nilai buat anaknya yang dimana anak-anaknya akan selalu berbagi suka dan duka bersama.
Tidak mungkin anak-anaknya akan memperebutkan warisan. Mamta setuju dengan suaminya. Lagi pula, Mamta tidak ingin berpisah jauh dari anak dan cucunya. Setelah ketiga emak rempong pergi, Ramkisen mengucapkan terima kasih pada Mamta karena Mamta telah menerimanya dan putranya yaitu Vivek. Jadi sebelum menikah dengan Mamta, Ramkisen ini merupakan seorang duda, sementara Mamta masih gadis ting-ting. Ramkisen sangat berterima kasih pada Mamta karena Mamta menyayangi Vivek seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya mereka memiliki Prem, Sanggita, dan Vinod. Para tetua kemudian membicarakan Vivek yang sudah waktunya untuk menikah. Ramkisen khawatir pada Vivek yang tangannya lumpuh. Mamta dan saudaranya meyakinkan Ramkisen pasti ada seorang gadis yang diciptakan untuk Vivek. Seseorang akan mencintai Vivek bukan karena fisiknya, tapi karena hatinya. Malam harinya, perayaan anniversary Mamta dan Ramkisen digelar dengan sangat meriah. Salah satu teman bisnis Ramkisen bernama Adars datang bersama putrinya yang bernama Sadna. Adars dan Sadna disambut oleh Vivek. Adars memperkenalkan putrinya kepada Vivek. Ketika Sadna akan berjabat tangan dengan Vivek, Vivek tidak mengulurkan tangannya. Sadna ini sangat cantik. Keduanya pun berkenalan. Halo. Hello. Setelah itu Ramkisen dan Mamta menyambut mereka. Sadna ini sangat cantik dan terlihat sangat pendiam. Tidak hanya cantik, Sadna juga sangat sopan. Selama ini Sadna dan ayahnya tinggal di luar negeri, lebih tepatnya di Amerika. Sadna pun berkumpul dengan Priti, Sapna, dan Sanggita. Sanggita memuji Sadna yang sangat sopan, bahkan Sadna tidak terlihat seperti orang yang tinggal di luar negeri. Sadna dikenalkan kepada Prem, putra kedua Ramkisen, dan Vinod, putra terakhir Ramkisen yang paling nakal dan manja. Ketika Vinod terus menggoda Sadna dan Sapna, Prem dan Priti saling cundang, curi-curi pandang sambil malu-malu. Pokoknya lucu banget Prem dan Priti ini. Sadna hanya memiliki sang ayah sebagai keluarga. Sadna kagum akan kebersamaan keluarga Ramkisen yang penuh kasih. Acara utama dari pesta anniversary Ramkisen dan Mamta pun dimulai. Semua tamu berkumpul di depan panggung. Pritam dan Ramkisen berdiri di atas panggung di mana Ramkisen mengungkapkan ungkapan cintanya untuk Mamta. Semua orang tertawa bahagia mendengar ungkapan cinta Ramkisen untuk Mamta. Saat itu, Vivek, Prem, dan Vinod memakai pakaian yang sama yang membuat ketampanan mereka semakin bertambah. Kini, waktunya anak-anaknya Mamta dan Ramkisen menunjukkan penampilan mereka di atas panggung. Sanggita memainkan piano, Prem memainkan gitar, Vinod menabuh drum, sementara Vivek yang menyanyi. Vivek memegang mic dengan tangan kirinya dan disitulah Sadna mengetahui mengapa tadi Vivek tidak mau bersalaman dengannya. Anwar tidak mau kalah. Anwar juga tampil melengkapi penampilan keempat anaknya Ramkisen. Semua tamu yang hadir kagum melihat kebersamaan dan kehangatan keluarga Ramkisen. Vivek menyanyikan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati membuat Ramkisen berkaca-kaca. Prem mengajak ibunya naik ke atas panggung dan berdansa dengannya. Priti dan Sapna juga turut serta menari di belakang Vivek, menambah kelengkapan keluarga Ramkisen. Sadna yang melihat Vivek langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Vivek. Ditambah ketika Vivek memainkan harmonika, Prem dan Vinod memegang mic untuk Vivek. Sadna yang melihat itu semakin tersentuh. Keempat anaknya Ramkisen juga memperbarui pose foto masa kecil mereka membuat Mamta dan Ramkisen semakin terharu. Semua orang bersenang-senang di pesta itu dan Adars menyadari bahwa putrinya menyukai Vivek. Keesokan paginya para tetua membicarakan untuk menjodohkan Vivek dengan putrinya Adars. Tidak lama setelah itu Adars datang.
Others datang untuk menyampaikan niatnya menjodohkan putrinya dengan Vivek, yang tentu saja langsung disetujui oleh keluarga Ramkisen. Semua orang sangat bahagia, terlebih Ramkisen yang langsung memeluk Vivek. Raut kebahagiaan terlihat di wajah seluruh anggota keluarga Ramkisen, namun tidak dengan Vivek. Di ruang terpisah, Vivek enggan untuk menikah karena Vivek merasa harus mengatakan kejujuran tentang dirinya sebelum hidup bersama dengan Sadhna. Anwar dan Sanggita mencoba untuk meyakinkan Vivek bahwa Sadhna dan ayahnya telah mengetahui kondisi Vivek. Vivek memberitahu Anwar bahwa ada perbedaan antara mengetahui dan hidup bersama. Vivek tidak ingin membawa Sadhna ke dalam kehidupannya yang tidak sempurna. Sanggita terus meyakinkan Vivek, dan pada saat itulah tiba-tiba Prem ditemani oleh Vinod, Priti, dan Sapna muncul, yang ternyata mereka membawa Sadhna yang siap menerima Vivek apa adanya. Pernikahan Vivek dan Sadhna pun digelar. Rombongan barat keluarga Ramkisen memeriahkan acara di mana bapak mertuanya Minsai dan Sapna serta Sanggita dan Anan menari, sementara Vivek duduk di atas kuda bersama dengan keponakannya. Sanggita dan bapak mertuanya Minsai Nidos alias Vinod alias Saif Ali Khan menyeret Priti dan mengajaknya menari. Priti pun menari bersama dengan Vinod. Anan yang melihat Priti menari segera mencari Prem untuk melihat tarian Priti. Priti tidak menyadari bahwa Prem sedang melihatnya. Ketika Priti sadar kalau ada Prem yang melihatnya sedang menari, Priti langsung tersipu malu dan berhenti menari, membuat semua orang tertawa. Pastinya ketiga emak rempong juga ikut rombongan barat keluarganya Ramkisen. Prem yang malu-malu juga turut menari dan menyanyi memeriahkan suasana, membuat Vivek senang karena Vivek sangatlah dekat dengan Prem. Bahkan Babang Tampan, babangnya Minsai, dan bapak mertuanya Minsai berebutan untuk mengalungkan bunga di lehernya Vivek. Kakaknya Anan yaitu Anurak dan istrinya juga datang di acara pernikahan itu. Sebelum ritual pernikahan dimulai, Sapna sibuk dengan jepit rambutnya. Ritual pun dimulai. Pendeta meminta Vivek untuk mengulurkan tangan kanannya untuk memulai ritual pernikahan. Anwar dan Sanggita membantu memegang tangan Vivek. Sadhna yang tulus mencintai Vivek langsung memegang tangannya Vivek sebagai pertanda kalau Sadhna memang siap untuk menjalani suka ataupun duka bersama Vivek. Kini, Sadhna dan Vivek telah resmi menjadi suami istri. Sadhna resmi menjadi menantu dan kakak ipar di rumahnya Ramkisen. Others dengan sedih dan berat hati melepas kepergian putrinya. Kedatangan Sadhna ke rumah keluarga Ramkisen disambut dengan sangat meriah. Kakaknya Anan yaitu Anurak dan istrinya memberikan hadiah mewah untuk Sadhna dan Vivek. Istrinya Anurak memberitahu Mamta bahwa Sanggita merupakan ipar yang sangat baik dan sangat perhatian kepada kedua anaknya. Sampai-sampai kedua anaknya sangat dekat dengan Sanggita. Vinod yang iseng kembali membuat ulah dengan menggoda Prem yang membuat Priti curi-curi pandang kepada Prem. Kenapa Prem dan Priti ini sangat gemes sekali. Minsai gagal fokus sama baju dan perhiasan yang dipakai sama semua pemain wanita di film ini karena bagus-bagus pol. Malam harinya pesta kembali berlanjut. Pesta dibuka dengan penampilan saudara dan iparnya Mamta yang menyanyi menyambut kehadiran Sadhna sebagai menantu keluarganya Ramkisen. Kemudian Vinod muncul dengan menirukan penampilan Ramkisen. Lalu Sapna muncul berpenampilan menirukan Mamta. Putri Sanggita dan dua anak Anurak menirukan tiga emak rempong, membuat gelak tawa penonton yang melihatnya. Lalu Vinod dan Sapna menirukan Sanggita dan Anan. Yang paling gemes nih dos, Vinod yang sangat ganteng menirukan gayanya Prem sambil menyanyikan lagu Papa Kehti Hai. Vinod
Menirukan gayanya Prem dengan sangat mirip membuat Prem terkejut. Sapna pun mengikuti gayanya Priti. Bahkan baju yang dipakai oleh Sapna di atas panggung hampir sama dengan baju yang dipakai oleh Priti. Semua orang memaksa Prem dan Priti untuk naik ke atas panggung. Prem dan Priti malu-malu naik ke atas panggung. Di atas panggung, Vinod dan Sapna membuat mereka menjadi dekat dan terus menggoda keduanya. Semua orang yang sudah tahu bahwa Prem dan Priti saling mencintai namun mereka malu untuk mengungkapkannya. Pesta ditutup dengan tepuk tangan semua penonton yang melihat pertunjukan itu. Tidak berhenti sampai di situ, malam masih panjang. Sanggita menyeret Priti untuk berkumpul di kamarnya pengantin baru. Mereka melanjutkan mengobrol dan main-main. Beberapa hari kemudian, hari pertunangan Prem dan Priti pun tiba. Vinod dan Vivek sangat bahagia untuk Prem. Bahkan Satna sebagai kakak ipar menyiapkan Prem untuk acara pertunangannya. Satna menasehati Prem bahwa seorang gadis mengungkapkan perasaan melalui matanya. Sejak kemarin, di matanya Priti dipenuhi dengan kebahagiaan. Di sisi lain, Sanggita dan Sapna sedang menyiapkan Priti. Priti terlihat sangat cantik sekali. Ketika Sapna menggoda Priti, Priti tersenyum malu. Pertunangan Prem dan Priti hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Prem dan Priti masih saja malu untuk menunjukkan cinta mereka. Bahkan ketika acara tukar cincin, Prem terlihat sangat gugup dan langsung memanggil ibunya. 3 emak rempong menertawakan Prem yang bisa dibilang sebagai anak mama. Kini Priti resmi menjadi tunangannya Prem. Pritam dan Ramkisan sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan menjadi besan. Kebahagiaan keluarga Ramkisan membuat orang yang melihatnya pasti merasakan iri. Anurag dan istrinya pamit untuk pulang dan menitipkan 2 anak mereka bersama Sanggita. Malam harinya, keluarga Ramkisan berkumpul untuk menonton video kenangan masa lalu sewaktu anak-anak Ramkisan masih kecil. Saat itu Prem dan Priti duduk berdampingan, masih sama. Mereka masih malu-malu. Keesokan harinya, karena semua acara sudah selesai, Sapna dan keluarganya akan kembali ke Rampur. Vinod pastinya sangat sedih karena Sapna akan kembali ke kampung halamannya. Vinod mencoba untuk berbicara dengan Sapna secara pribadi, tetapi mereka selalu diganggu sampai akhirnya Vinod tidak bisa berbicara dengan Sapna karena Sapna sudah pergi meninggalkan rumahnya. Ketika Satna ditanya kemana dia mau pergi untuk merayakan bulan madunya, Satna mengatakan kalau dia sangat ingin pergi ke Rampur, rumah leluhur keluarga Ramkisen. Satna juga mengatakan bahwa dia akan pergi bulan madu jika semuanya ikut. Vinod sangat bahagia ketika Satna mengatakan Rampur karena dengan begitu dia akan bertemu dengan Sapna. Pergilah Vivek, Satna, Prem, Priti, Sanggita, Anan, Vinod dan ketiga anak kecil ke Rampur. Vinod tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat dalam perjalanan menuju ke Rampur. Mereka semua bersenang-senang selama di perjalanan. Saat itu, Prem yang mengemudikan mobil. Vinod dan Sanggita tidak lupa menggoda Prem dan Priti yang masih malu-malu. Anak-anak Ramkisen pun sudah tiba di Rampur dan disambut baik oleh Dharamraj dan keluarganya. Sapna yang melihat Vinod datang tentu menjadi yang paling bahagia karena dia bisa bertemu dengan Vinod lagi. Keesokan harinya Vivek mengajak Prem dan Vinod jalan-jalan melihat keadaan desa Rampur dan perkembangan pabrik mereka yang mereka bangun di sana. Vinod sibuk memegang kamera dan mengabadikan setiap momen yang dia lihat. Di jalan, Prem melihat sisi miskin kehidupan warga desa Rampur. Dan di sana, Prem menyadari keputusan Vivek memilih Rampur untuk membangun pabrik mereka. Vinod
yang ada di antara Vivek dan Prem mengganggu pembicaraan mereka. Vivek menyuruh Vinod untuk pergi, sementara Vivek ingin berbicara serius dengan Prem. Vinod pun pergi meninggalkan Vivek dan Prem. Vinod pun pergi sehingga Vivek dan Prem bisa berbicara tentang bisnis dan perkembangan desa Ranpur berkat kerja keras Vivek. Vivek juga menasehati Prem untuk menjaga Priti dan mengungkapkan apa yang Prem rasakan untuknya. Saat makan malam, semua orang kembali menggoda Prem dan Priti yang mana Priti memasak makanan kesukaan Prem. Vinod segera mengabadikan momen itu dengan kameranya. Prem memuji masakan yang dibuat Priti. Vinod terus menggoda Prem dan Priti membuat Prem memarahi Vinod dengan bercanda. Kemudian mereka semua akan pergi piknik. Mengikuti nasihat dari Vivek, Prem mencuri waktu supaya dia bisa berduaan dengan Priti. Kini, Prem mulai berani menunjukkan cintanya pada Priti, membuat Priti semakin berbunga-bunga. Pergilah mereka ke salah satu situs bersejarah yang ada di Rampur. Priti tidak berhenti tersenyum mengingat kata-kata Prem kepadanya. Mereka menaiki gajah. Prem dan Priti menaiki gajah yang sama. Mereka pun bersenang-senang. Mereka juga mencoba pakaian tradisional warga desa Rampur. Semakin hari, Prem semakin berani menunjukkan rasa cintanya kepada Priti, membuat semua orang senang melihatnya. Bulan madu Vivek dan Sadhana semakin terasa sempurna, di mana Anwar menyusul mereka dan merayakan hari ulang tahunnya di sana. Sementara itu, Vinod yang tidak pernah sempat berduaan dengan Sapna mencabut listrik. Sapna datang untuk mengeceknya karena lampu mati. Saat itulah Sapna diajak berduaan oleh Vinod. Prem yang menyadari kalau hanya listrik di rumah itu saja yang mati, pergi untuk mengeceknya dengan Priti. Dan di sana mereka mendapati Vinod dan Sapna saling tatap seperti patung yang tersesat. Prem kembali menghidupkan listrik. Sapna dan Vinod langsung sadar dari lamunan mereka. Akhirnya hubungan mereka yang selama ini mereka sembunyikan diketahui oleh semua anggota keluarga. Dharamraj pastinya sangat senang putrinya akan segera menjadi salah satu menantu Ramkisen seperti yang dia inginkan. Ramkisen dan Mamta serta yang lainnya datang ke Rampur untuk pertunangan Vinod dan Sapna. Anak-anak Ramkisen yang biasanya digoda oleh Vinod kini menggoda Vinod habis-habisan. Pertunangan Vinod dan Sapna pun dilakukan. Sapna terlihat sangat cantik sekali pada saat itu. Semua orang bersenang-senang di acara pertunangan Sapna dan Vinod. Ramkisen dan Mamta sangat bahagia melihat ketiga menantunya terlihat akur bersama. Malam harinya, anak-anak Ramkisen berkumpul. Mereka bermain dan berbincang menghabiskan malam dengan penuh kebahagiaan. Setelah melakukan ritual raki kepada para saudara-saudaranya termasuk Anwar, Sanggita dan Anan beserta anak-anak mereka harus berpisah untuk pulang kembali ke rumah mereka. Dharamraj mendengar pembicaraan bahwa semua pabrik Ramkisen akan dijalankan oleh Vivek. Dharamraj yang gila uang tidak ingin itu terjadi. Dharamraj mencari dukungan Pritam yang juga akan menjadi besan Ramkisen. Namun Pritam tidak seperti Dharamraj. Pritam tahu apa yang dilakukan oleh Ramkisen adalah keputusan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi Pritam mendukung keputusan Ramkisen, membuat Dharamraj semakin bingung harus mencari dukungan atau teman yang bisa mendukung keinginannya, yaitu menginginkan sebagian harta warisan Ramkisen. Keluarga Ramkisen pun kembali ke kota. Sesampainya di rumah, Prem harus berpamitan karena dirinya akan kembali ke Amerika. Priti telah menyiapkan bekal makanan untuk Prem. Prem dan Priti dibiarkan untuk menghabiskan waktu bersama sebelum Prem berangkat.
Mamta memberitahu teman-temannya keputusan Ramkisen bahwa Vivek yang akan mengelola pabrik. 3 mak rempong yang mendengar itu tidak setuju. Menurut Mamta tidak ada bedanya antara Vivek, Prem dan Vinod karena mereka adalah anak-anaknya. 3 mak rempong terus memanasi Mamta, bahkan Dharamraj juga mengunjungi rumah Ramkisen. Dharamraj yang melihat 3 emak rempong sepertinya memiliki pikiran yang sama dengannya, ikut mengompori Mamta supaya Mamta memisah warisan antara Vivek, Prem dan Vinod. Di saat yang bersamaan, Sanggita menelpon sambil menangis dan menanyakan keberadaan Vivek. तेरी तबीयत तो ठीक है बेटी? Sanggita memberitahu ibunya bahwa Anand berselisih paham dengan kakaknya yakni Anurag yang telah mengatasnamakan semua perusahaan keluarga menggunakan namanya sehingga Anand tidak memiliki bagian. Vivek yang mendengar itu kasihan kepada Sanggita. Sanggita dan Anand juga datang ke rumah Ramkisen untuk membicarakan masalah ini dan mencari solusi. Vivek yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Sanggita dan Anand kemudian memutuskan untuk pindah ke Bangalore untuk melakukan industri komputer yang saat itu sedang berkembang. Di balik bencana yang menimpa Sanggita dan Anand ternyata digunakan oleh Dharamraj untuk kembali menghasut Mamta, ditemani dengan 3 emak rempong. Mereka memberitahu Mamta, bisa saja Vivek melakukan itu pada Prem dan Vinod. Dharamraj juga mengingatkan Mamta kalau Vivek bukanlah anak kandungnya. Kejadian ini memicu rasa tidak aman dalam pikiran Mamta. Sementara itu ketiga temannya Mamta dan Dharamraj memenuhi kepalanya dengan pikiran-pikiran tentang mengapa Vivek harus bertanggung jawab atas semua bisnis keluarga dan perusahaan sebagai direktur pelaksana. Jika demikian, maka Vivek dapat mengusir Prem dan Vinod beserta Priti dan Sapna yang akan menjadi menantu keluarga Ramkisen. Pikiran ini membuat Mamta menjadi sangat paranoid. Mamta sampai tidak nafsu makan dan tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Mamta mempertanyakan keputusan Ramkisen dan menginginkan pembagian bisnis secara merata kepada semua anak mereka. Ramkisen tidak setuju karena hal itu akan memecah belah keluarga. Sebelum semuanya terlambat, Mamta tidak ingin Vinod dan Prem mengalami nasib yang sama seperti Anand dan Sanggita. Ramkisen sangat keberatan akan permintaan istrinya itu karena baginya tidak akan bisa atau sulit membayangkan untuk melihat ketiga anak-anaknya berpisah. Ketika Ramkisen keluar dari kamarnya, ternyata semua pembicaraannya dengan Mamta didengarkan oleh Sadhna. Ramkisen merasa tidak enak. Sadhna kemudian membawakan makanan buat ibu mertuanya karena beberapa hari ini Mamta tidak nafsu makan. Mamta menolak untuk menyentuh makanan yang dibawa oleh Sadhna. Sadhna menceritakan kepada Vivek tentang semuanya. Vivek yang baru pulang dari kerja langsung menemui ibunya. Vivek memberitahu ibunya kalau dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatan direktur utama dan akan meminta ayahnya menjadikan Prem sebagai direktur utama. Selain itu, Vivek juga berjanji kalau dirinya tidak akan membiarkan Prem dan Vinod hidup sengsara. Keesokan harinya Vivek memberitahu keputusan itu kepada ayahnya yang tentunya membuat Ramkisen sedih. Vivek juga memberitahu ayahnya bahwa dia memutuskan akan pergi ke Rampur untuk mengurus pabrik di sana. Vinod yang mendengar itu ikut terkejut. Ramkisen melarang Vivek untuk pergi, namun Vivek tetap pergi. Sebelum pergi, Vivek dan Sadhna berpamitan pada Mamta, namun Mamta terlihat tidak mengatakan apapun. Vinod yang kecewa pada ibunya ikut dengan Vivek dan Sadhna pergi ke Rampur. Bahkan Anwar juga ikut pergi ke Rampur. Vinod menatap ibunya dengan penuh kecewa sebelum dia pergi ke Rampur. Prem yang mendengar berita itu segera pulang ke India.
Mamta sangat senang mendengar bahwa Prem akan datang. Namun ternyata Prem langsung pergi ke Rampur untuk menemui kakaknya. Prem dan Pritam meminta Vivek untuk kembali ke rumah, namun Adarsh sebagai ayahnya Sadhna meminta Prem untuk menghormati keputusan yang diambil oleh Vivek. Adarsh juga menyuruh Prem untuk kembali ke rumah. Prem sangat kecewa. Vivek menghibur Prem. Vivek mengejutkan Prem dengan mengeluarkan tangan kanan yang selama ini lumpuh. Prem menangis dan pelukan. Tidak hanya itu, Vinod yang baru datang memberitahu Prem bahwa sebentar lagi mereka akan segera menjadi paman. Di tengah kesedihan itu, Prem sedikit bahagia mendengar bahwa Vivek akan segera menjadi ayah. Prem kembali ke rumah. Prem terkejut melihat semua barang-barangnya tidak ada di kamar. Ternyata Mamta telah memindahkan semua barang-barangnya Prem ke kamar utama yang selama ini ditempati oleh Vivek. Prem menolak untuk menempati kamar itu karena itu adalah kamar Vivek dan akan tetap selalu begitu. Prem juga menolak untuk duduk di kursi kantor karena posisi itu merupakan posisi milik Vivek. Bahkan Prem juga menolak makanan yang dimasak oleh Mamta. Mamta merasa apa yang telah dia lakukan salah. Mamta menjelaskan pada Prem bahwa dia tidak mengusir Vivek. Prem menjawab, ibu memang tidak mengusir Vivek, tapi ibu membiarkan mereka pergi dan tidak mencoba menghentikannya. Prem juga menjelaskan bahwa Vivek rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dia dan Vinod. Bahkan Vivek begitu menyayangi mereka dan ibunya. Apakah ibu melupakan itu? Tanya Prem kepada ibunya. Prem juga bersumpah bahwa dia tidak akan menikah dengan Priti jika Vivek dan Sadhna tidak kembali ke rumah. Prem pergi ke rumahnya Priti. Pritam dan Priti mendukung keputusan Prem, bahkan Priti merawat Prem. Prem merasa sangat beruntung memiliki Priti di dalam hidupnya. Singkat cerita, kandungan Sadhna sudah besar. Priti datang ke Rampur dan ingin menetap di sana untuk sementara waktu sampai Sadhna melahirkan. Sementara itu di tempat yang lain di mana perusahaan dari Anurag mulai mengalami kerugian setelah kepergian dari Anan. Selain itu anak-anaknya Anan sakit setelah kepergian keluarga Anan. Dokter yang memeriksa anaknya Anurag menjelaskan bahwa itu adalah sakit malarindu, di mana dua anak itu merindukan kasih sayang yang tulus yang tiba-tiba menghilang. Anurag yang mendengar ucapan dokter merasa tertampar. Keesokan harinya, ketika Anurag pulang bekerja, Anurag terkejut melihat anak-anaknya telah sehat walafiat. Ternyata di dalam rumah ada Anan dan keluarganya. Istrinya Anurag memberitahu Sanggita bahwa anak mereka sedang sakit. Segera Sanggita dan Anan datang dan Anurag langsung meminta maaf kepada Anan karena dia terlalu serakah. Kemudian mereka pergi ke rumahnya Ramkisen. Di sana Anurag menjelaskan semuanya. Anan dan Sanggita berlutut sambil meminta supaya Mamta menyuruh Vivek dan Sadhna untuk kembali ke rumah. Mamta yang mendengar itu menangis karena dia telah menyadari kesalahannya. Sementara itu di Rampur semua orang ada di rumah sakit karena mereka menunggu persalinan Sadhna. Priti yang ikut membantu proses persalinan membawa kabar kalau proses persalinan berjalan dengan baik. Vivek yang baru tiba dari pabrik langsung disambut oleh Anurag dan Anan. Ketika Vivek masuk ke ruang bersalin, Vivek dikejutkan dengan kehadiran ibunya. Vivek langsung berlutut memegang kaki ibunya. Mamta langsung menangis sambil mengatakan kalau dirinya marah karena Vivek meninggalkannya tanpa meminta izin dan bertanya lebih dulu. Bayinya Sadhna kemudian dibawa meninggalkan ruangan. Semua orang terlihat berebut untuk menggendong bayinya Sadhna dan Vivek. Sapna dan Vinod berebut untuk menggendong bayinya. Sementara Vivek meminta pada ibunya untuk segera menikahkan Prem dan Priti. माँ के सामने आपने एक कसम ली थी। Akhirnya,
pernikahan akbar digelar, di mana Priti menikah dengan Prem, sedangkan Vinod menikah dengan Sapna. Semua orang berbahagia melihat penyatuan kedua pasangan itu. Anwar juga menikah dengan kekasihnya. Pabrik keluarga Ramkisen yang ada di Rampur yang saat itu sedang dibangun kini sudah selesai dan diberi nama Mamta Industri. Dharamraj juga meminta maaf kepada Mamta karena telah ikut meracuni pikirannya Mamta. Vivek kembali menjadi direktur utama perusahaan dan diberkahi oleh Mamta. Saat itu, 3 emak rempong juga datang, tapi iparnya Mamta dan Anwar langsung mengunci pintunya agar mereka tidak bisa lagi meracuni pikirannya Mamta. Di akhir film, keluarga besar Ramkisen bersatu kembali. Mereka berkumpul melakukan doa pada Tuhan di mana Mamta menggendong cucunya dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Hum Saath Saath Hai dirilis pada 5 November tahun 1999 dan akhirnya film ini menjadi film terlaris tahun itu dan salah satu film terlaris di dunia karena memang filmnya sebagus itu. Bahkan sampai sekarang Minsai gak bosen-bosen disuruh nonton film ini. Hum Saath Saath Hai merupakan film favoritnya Minsai sepanjang masa. Ada yang sama nggak? Film ini menerima ulasan positif dari para kritikus film. Film ini juga merupakan film Bollywood pertama yang diputar di bioskop-bioskop Kanada dengan 6 kali pemutaran di Toronto. Hum Saath Saath Hai tetap menjadi salah satu film drama keluarga paling populer di sinema India. Selama pembuatan film ini, Salman Khan, Saif Ali Khan, Neelam, Tabu, dan Sonali Bendre pergi berburu di hutan terpencil di Rajasthan dan mereka terlibat dalam kasus pemburuan rusa hitam yang terkenal. Film Hum Saath Saath Hai adalah satu-satunya film yang dibintangi oleh Salman dan Karisma, di mana mereka tidak dipasangkan satu sama lain karena biasanya Karisma dan Babang Tampan kalau main film bareng pasti selalu menjadi pasangan kekasih. Anil Kapoor dan Rishi Kapoor adalah pilihan pertama untuk peran Mohnisbal yaitu menjadi Vivek. Madhuri Dixit awalnya ditawari peran Tabu yaitu menjadi kakak iparnya Prem, tetapi Madhuri menolaknya karena biasanya Madhuri dan Salman dipasangkan sebagai pasangan dan banyak sekali fans yang mengidolakan mereka sebagai pasangan dan Madhuri merasa dirinya tidak cocok memerankan karakter kakak iparnya Salman. Apalagi sebelum film Hum Saath Saath Hai, Madhuri dan Salman memainkan film Hum Aapke Hai Kaun dan di film itu mereka dipasangkan sebagai pasangan dan film Hum Aapke Hai Kaun ini juga merupakan film karyanya Surat Barjatia. Manisha Koirala juga ditawari peran Tabu tapi semua tanggalnya diblokir karena Manisha Koirala akan syuting film Man. Film Hum Saath Saath Hai merupakan film hit ketiga Surat Barjatia dengan Salman Khan dan Mohnisbal bersama Rema Logo serta Alok Nath yang juga merupakan bagian dari 2 film hit sebelumnya, yaitu film Maine Pyar Kiya yang dirilis pada 1989 yang dibintangi oleh Salman Khan dan juga Bhagia Sri dan film Hum Aapke Hai Kaun yang dirilis pada tahun 1994 yang dibintangi oleh Babang Tampan dan juga Madhuri Dixit. Susmita Sen dan Raveena Tandon keduanya ditawari untuk memerankan Priti dalam film ini. Namun sayangnya Raveena Tandon harus menolaknya karena Raveena Tandon sedang syuting film Daman dan Susmita menolak memerankan Priti karena Susmita Sen harus syuting film Sirvtum yang juga dirilis pada tahun yang sama. Selain Madhuri Dixit dan Manisha Koirala, Juhi Chawla dan juga Sri Devi ditawari untuk peran sebagai Sadhna, yaitu kakak iparnya Prem. Kemudian Tabulah yang dipilih memainkan peran itu.
Setelah film Sat Sat Hai, Salman Khan dan Suraj Barjatya kembali bekerja sama di film Prem Ratan dan Payo, di mana lagi-lagi namanya Salman Khan adalah Prem. Lagi dan lagi Salman Khan namanya menjadi Prem di sebuah film. Udah keseringan Salman Khan pakai nama Prem di sebuah film. Baru-baru ini Salman Khan bertemu dengan Sonali Bendre, bahkan Sonali Bendre dan Karisma Kapoor kembali membawakan lagu Marhi Rame Nache Mur Taketaya Taya Teroreo Teroreo. Baru-baru ini Minsai juga pernah baca berita bahwa ternyata Salman Khan ini pernah melamar Juhi Chawla, tetapi lamarannya Salman Khan ditolak oleh ayahnya Juhi. Jadi itu dos alur cerita dari film Sat Sat Hai, film tahun 1999. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Tirmilengge.